Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya sampai dengan kita meninggal dunia yaitu sedekah jariyah. Kami dari Takmir Masjid Baitus Somad menawarkan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bersedekah jariyah, wakaf jariyah, pembebasan tanah untuk perluasan Masjid Baitus Somad di Jalan Kalimantan, Nurmanan, Mangkujayan, Kabupaten Ponorogo. Sedekah jariyah bisa ditransfer melalui rekening seperti di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sampai mungkin dia mengatakan, wah, Islam itu Islam KTP. Nah, kalau saya Islam KTP ya keren, Pak. Ditulis namanya kayak Islam, keren, Pak. Ya. Jadi berani menulis dirinya Muhammad atau Ali atau Joni, terus kata bawahnya apa? Islam. Keren apa keren, Pak? Keren, Pak. Di negara yang lain nggak ada itu, Pak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, orang beriman itu dimuliakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an di surat Yasin ayat yang ke-12. Di ayat tersebut ada kalimat wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Di ayat ini ada sabab an-nuzul. Ada sebab turunnya ayat menika. Dan penting kita untuk melakukan sesuatu dengan alasan, dengan kita menyampaikan kenapa kita melakukan sesuatu. Dan sababun nuzul li hadzal ayah itu terkait dengan Banu Salamah yang ada di Madinah, di daerah Awali di kota Madinah. Untuk kita bisa memahami ya, dan kemudian kita bisa menikmati dalam mengamalkan saat kita memang memahami ayat
Di antaranya cara memahaminya dengan mengetahui kenapa ayat ini turun. Ya. Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, itu artinya adalah semua kebaikan kula panjenengan sami itu dicatat oleh Allah. Bahkan di ayat menika Allah menyatakan dengan kalimat naktub, kami. Artinya ketika sesuatu yang terkait dengan Allah dan kemudian Allah menggunakan nahnu, itu menunjukkan nilai keagungan tentang amal tersebut. Jadi sekecil apapun kebaikan yang jenengan lakukan, ternyata Allah menyatakan dengan kalimat naktub, bukan aktub, naktub, nahnu, kami. Ini menunjukkan apa? Sekecil apapun ya, menurut kacamata manusia, yakinlah ya, ketika Allah menerima itu akan ada pelipatan yang mungkin sampai tidak terbatas. Karena Allah menyatakan apa? Naktub. Dan kemudian di antara amal yang Allah catat itu adalah bekas, jejak. Nah, jejak kita yang memang dalam sebab turunnya ayat menika terkait dengan jejak langkah kaki kita. Jejak apa? Langkah kaki kita. Jadi semua jejak langkah kaki jenengan, dan mohon dipahami ketika menggunakan mobil ya bukan berarti tidak dicatat ya. Karena mobil itu tidak bergerak kalau tidak menggunakan kaki. Ini napa nggih? Atau mungkin nanti suatu ketika akan apa? Cukup dengan suara ya. Ayo jalan, jalan. Tetapi jenengan naik mobil itu kan menggunakan kaki. Nggih napa nggih? Ya. Jadi tetap saja ya, mau naik mobil, mau naik pesawat ya, tetap dicatat oleh Allah jejak langkah kula panjenengan sami. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan ternyata di sebab nuzulnya ayat menika, di antara jejak langkah kaki yang paling mulia itu adalah ke masjid. Apa? Ke masjid. Maka dalam pernyataan Rasulullah ya, itu beliau menyatakan fa innama tuktab atharukum faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum manazilukum fa innama tuktab atharukum. Memang Banu Salamah itu agak jauh tempatnya Pak dari masjid. Rasulullah menyatakan langkah kalian ke masjid itu akan kami catat. Apa? Kami catat. Maka Bapak dan Ibu sekalian ya, mari kita sadari, kita pahami, apapun kebaikan yang jenengan lakukan karena Allah untuk masjid itu napa Bapak Ibu? Luar biasa. Napa Bapak Ibu? Luar biasa. Itu adalah keren. Ngeten nggih. Apapun kata-kata baik yang jenengan sampaikan di masjid, ngeten. Pikiran baik jenengan untuk masjid, ngeten. Ya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu sekalian, apapun yang jenengan bisa lakukan. Jadi melakukan amal itu ada dua. Ada berapa? Ada dua. Amal hati dan amal fisik. Ada sebagian ulama mengatakan ada satu tambahan, amal lisan. Ada lagi tambahan satu, jadi 4, amal fikiran. Jadi kalau panjenengan saya punya niat baik untuk masjid, itu sudah amal. Meskipun yang tahu hanya jenengan. Aku kok seneng ya melihat masjid itu bersih. Saya kok senang ya lihat masjid itu ternyata
orang-orangnya ya baik-baik gitu ya, enggak banyak senyum gitu ya. Jenengan punya apa? Hati ya, di kalbu jenengan ada ya, ngaten nggih? Ada lintasan-lintasan di hati dan pikiran. Ketika jalan ada masjid, ada pelang, ya Allah, alhamdulillah di sini ada masjid. Ya gitu ya. Meskipun itu yang bicara hati jenengan, itu amal Bapak Ibu sekalian. Maka dalam hadis muttafaqun alaih dikatakan man hamma. Hamma menika napa? Kerentek, keinginan. Tapi catatannya apa? Hasanah. Kebaikan. Dan Bapak Ibu sekalian ya, mari kita saling berterima kasih ya, kepada kita semuanya ya. Karena kita di masjid, alhamdulillah. Dan mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat menika napa? Kita berada di mana? Di masjid. Dan semoga kita dimudahkan untuk menjalankan pikiran, dan yang kedua amal tadi ya saya sampaikan ya. Langkah kaki kita gitu. Kemudian mata melihat gitu ya. Begitu melihat masjid itu kok senang gitu ya enggak? Melihat musola senang. Masjid disebut ya, kita mendengar senang gitu ya. Bapak Ibu sekalian, karena apa? Allah menyatakan di Quran surat napa? Yasin ayat yang keberapa? Ke-12. Athar, yaitu napa? Bekas-bekas jejak kula panjenengan sami. Hadirin hadirat yang berbahagia, pagi hari ini insyaallah kita akan menyampaikan Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ayat ini mungkin monggo kalau dicatat ya, secara umum bicara tentang keimanan yang pertama. Yang kedua, ini sesuatu yang ringan Bapak Ibu sekalian, dan sekarang jenengan sedang melakukan. Apa? Ada yang tahu? Makan. Nah, Bapak Ibu, makan. Nah, senang ya semuanya sih makan. Iya. Jadi makan itu disebut Pak dalam Al-Qur'an. Bahkan puluhan kali Pak disebut. Ya. Makan. Ya. Jadi kalau makan itu kan senang. Dan mohon ketika jenengan melihat orang makan juga senang, betul enggak? Jadi kalau lihat warung itu jenengan apa? Senang, meskipun belum ke warung tersebut ya, masih menunggu ditraktir. Dan ingat, mentraktir itu adalah amal yang paling tinggi Pak di antaranya. Serius saya sampaikan dengan ayat ini. Ya. Maka biasanya orang-orang yang suka mentraktir itu rezekinya dimudahkan gitu ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, yang ketiga itu tentang syukur. Dan yang keempat tentang ibadah. Jadi ini luar biasa Pak ayat menika ya. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillah in kuntum iyyahu ta'budun. Saya berharap ayat menika jenengan waos sering ya. Karena apa? Inilah agama kita. Yang sesungguhnya agama kita itu adalah dunia akhirat. Ini sekaligus ya, mohon ya, orang yang tidak senang makan itu diingatkan Pak ya. Orang yang memutuskan kehidupan dunia, ngasih telung dino gitu, sing dimaam nampung nasi putih saja atau apa namanya, gedang goreng tok gitu ya enggak, pokoknya ya meskipun ya boleh saja, tapi jangan itu selamanya itu Pak, masih ada pilihan yang lain Pak. Bapak dan Ibu sekalian, jadi inilah kelebihan dan kesempurnaan agama kita. Maka Rasulullah kan juga sering menyampaikan ya, mencontohkan doanya apa? Rabbana atina ngaten nggih fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga dengan penjelasan ayat menika kula panjenengan sami bisa menangkap pesan ya. Pesan penting bagaimana kita
dengan kehidupan dunia menika termasuk makan. Pertama, ayat menika menyatakan tentang sebuah nidaul mu'minin, nidaul iman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan dalam Al-Quran nida al-iman itu juga puluhan kali Bapak Ibu sekalian disampaikan oleh Allah. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk senior dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat ahli terkait dengan tafsir Al-Quran, karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Mas'ud saat pertama masuk Islam dalam keadaan yang masih sangat belia, kemudian minta didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya Bapak Ibu sekalian? Untuk Ibnu Mas'ud dikenal namanya Abdullah. Doa Rasulullah adalah anta ghulaimun mu'allam. Ghulam itu anak muda, Pak. Kalau ghulaim itu memang masih sangat muda. Ghulam itu anak muda, ghulaim itu sangat apa? Sangat muda. Dan kemudian doanya apa? Kamu anak yang masih sangat belia dan kamu akan diajarkan. Dari situ akhirnya apa? Dia sangat pintar ya dalam hal memahami Al-Quran. Apa kata dia terkait dengan nida al-iman? Dia mengatakan, idza sami'ta Allah yaqul. Para sahabat, saudara-saudaraku, kalau kalian mendengar Allah menyatakan ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'aka. Itu kata siapa? Abdullah. Apa artinya? Ada dua. Makna ar'i itu ada dua. Perhatikan dan dengarkan dengan seksama. Karena apa? Abdullah mengatakan akan ada, akan ada yang Allah perintahkan. Kalau itu kebaikan, lakukan. Kalau itu sesuatu yang tidak baik, tinggalkan. Ya ayyuhalladzina amanu. Maka ketika kita mendengar kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maknanya itu paling tidak ada dua. Yang pertama adalah takriman lil mu'minin. Jadi orang yang beriman menika dimuliakan, Pak. Jadi mohon Bapak dan Ibu sekalian, apalagi masih hidup saudara kita, jangan direndahkan meskipun belum Senin puasa, Senin Kemis, meskipun Qur'annya masih belum lancar, sampai mungkin dia mengatakan, wah Islam KTP. Nah, kalau saya Islam KTP ya keren, Pak, ditulis namanya kayak Islam, keren, Pak, ya. Jadi berani menulis dirinya Muhammad atau Ali atau Joni, terus kata bawahnya apa? Islam. Keren apa keren, Pak? Keren, Pak. Di negara yang lain nggak ada itu, Pak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, orang beriman itu dimuliakan, Pak. Sering saya sampaikan Quran surat Al-Mujadilah yang ke-11. Yarfa'illahu alladzina amanu. Orang beriman menika napa diangkat. Ya kita doakan, Pak. Jadi jangan selalu dibandingkan, karena orang itu nggak suka diapakan? Dibandingkan. Aku lho ora pernah absen salat tahajud. Kira-kira surgaku luwih dhuwur dibanding surgamu. Ya sapa sih? Yang menempatkan surga itu apakah diri kita? Enggak kan?
Ya. Bapak dan Ibu sekalian, yang kedua napa? Yang kedua itu adalah rif'atan. Sudah saya sampaikan tadi ya, yang pertama dimuliakan, yang kedua diangkat. Ngoten nggih, diangkat. Faidahnya apa Bapak dan Ibu sekalian? Nida iman itu ada 3 faidahnya. Faidah yang pertama itu adalah al-ighra wal has. Apa maksudnya? Jadi kalau jenengan dengan keimanan jenengan itu seharusnya selalu bersemangat, Pak. Ngerti nggih? Selalu termotivasi. Ngerti lho? Nggih. Karena ini banyak berita dalam Quran, ngerti nggih. Orang beriman diangkat, ngerti nggih. Orang beriman dipanggil oleh Allah, nggih. Berkali-kali itu kalau dipanggil berarti napa? Ya Allah itu senang, Allah itu dekat, kan ngerti Bapak sekalian. Yang kedua, faidahnya adalah muqtadul iman. Tuntutan keimanan kita. Nggih. Jadi kalau saya sudah beriman, what the next? Apa berikutnya yang saya lakukan? Ngeten lho nggih. Maka Allah dengan kasih sayangnya memanggil jenengan, termasuk ayat menika. Ngeten lagi, napa di antaranya? Kulu makan. Dahar, ngeten lho Pak nggih. Berapa kali satu hari makan? 3 kali, masa 3 kali? Ngemilnya belum. Lah yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, itu adalah al-muhafadzah 'alal iman. Iman menika dengan jenengan dipanggil, kula panjenengan sami, itu harapnya monggo kita jagi. Ngoten nggih. Karena iman menika meningkat saat jenengan melakukan kebaikan, Pak. Ngoten, itu meningkat, Pak. Nah, ketika kebaikan menika terus jenengan sadari dan akhirnya jenengan tempelkan di hati jenengan, menjadi karakter jenengan, ngaten, itu semakin apa? Semakin nilainya semakin tinggi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, ngaten nggih? Sudah dipahami Bapak Ibu ya? Ya ayyuhalladzina amanu. Berarti ketika ada kata-kata iman, jenengan kedah napa? Senyum. Halo, kok nggak ada yang senyum sekarang? Iman nggih estu niku. Al-Baqarah, contoh niki contoh nggih. 172 tadi. Ya ayyuhalladzina amanu. Di ayat menika yang berikutnya adalah kulu, makan. Ngaten nggih Bapak Ibu. Jadi makan ini dipahami khusus boleh, dipahami umum boleh. Yang dimaksud makan secara umum menika napa? Semua konsumsi yang jenengan berikan untuk fisik jenengan. Nggih. Konsumsi, Pak. Nggih, minum, nggih. Gedang goreng, nggih. Napa malih? Tempe, ngoten. Tahu, kerawu, napa mawon? Kulu. Lah kenapa Bapak dan Ibu sekalian ini kenapa di antara apa namanya sedekah terbaik itu air? Itu sampai Bapak Ibu ada sebuah cerita. Ada sebuah cerita. Nah, kalau tidak keliru di Mekah, kalau nggak di Madinah. Jadi orang itu bawa air Bapak Ibu sekalian, bawa air. Dan kemudian bilang, saudaraku, minum airku, semoga Allah merahmatimu. Jadi sudah diberi dan didoakan. Ayo minum airku, semoga Allah merahmati. Ini pangapunten Pak, ini suasana pribadi loh ya, tidak harus dengan contoh. Pangapunten. Tentang respon ada seorang ini, saya ceritakan. Orang ini sedang puasa sunnah Pak, dia batalkan untuk apa? Minum air itu. Terus ditanya, kenapa kamu tadi kan puasa? Kenapa kamu batalkan dan minum apa? Apa jawabannya? Dia mendoakan diriku. Aku tidak minta didoakan, tapi apa? Dia mendoakan. Puasa ini kan untuk diriku. Besok masih bisa puasa. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian,
Jadi air itu ya, kan 70% divisi kita itu apa kebutuhannya, bagian apa yang ada itu air kan, kata nih. Berarti kan yang paling dibutuhkan apa? Air. Maka sebenarnya menurut kula pangapunten Bapak Ibu sekalian, standar minimal masjid itu harus ada air, Pak. Jangan kalau di Mekah, Madinah, Masjidil Haram itu mau minum napa 7 gelas oke. Tapi kalau saran saya itu jangan begitu masuk langsung 7 gelas, Pak. Pengen pipis nanti dengan bingung nanti. Di wet-wet gitu dikit-dikit. Nah, nanti biasanya kalau saya mau pulang baru minum 2-3 gelas itu, Pak. Nanti habis itu kan kalau mau pipis itu kan sudah sedang pulang ya, Pak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi makan itu penting karena apa? Begitu kita makan atau minum itu kan langsung diserap oleh fisik kita. Maka semua kebaikan yang datang dari air atau makanan dan kemudian yang bersedekah itu mendapatkan saham 100%, Pak. Dan itu adalah merupakan hal yang sangat cepat. Ketika kebaikan itu dilakukan, itu langsung yang bersedekah itu apa? Mendapatkan apa? Saham 100% dari pahala. Ya. Tanpa mengurangi tadi yang mengkonsumsi itu. Ya. Jadi kulu itu juga ternyata tadi saya sampaikan, kenapa mentraktir itu mulia, Pak? Karena kulu itu menggunakan waul jamaah, Pak. Jenengan makan piyambak itu sudah mulia, Pak. Tapi nek sareng-sareng tambah nopo? Karena di sini pakai waul jamaah. Waul jamaah menika napa? Sareng-sareng, bersama-sama, makan bersama, buka bersama, nggih, buka bersama, sarapan bersama. Maka habis ini silakan ke warung. Sareng-sareng, ojo dhewe. Apalagi jenengan sama istri jenengan, Pak, ya. Jangan makan sate sendirian. Bar kuwi sampai rumah cerita tok. Bu, aku mau makan sate ini kono enak, empuk, ya. Dan di orang gowo, ya. Paling bariku ya wis. Jadi kita mengatakan enak itu kalau ada saksinya, Pak. Kita sang gimana gedang gorengnya, enak, oh enak gitu. Berarti kan apa ya enak gitu loh. Tapi kalau jenengan ngomong enak sendiri, oh enak, orang tidak menjamin mengatakan enak, Pak. Karena dia nggak merasakan gimana jenengan paksa untuk mengatakan makanan itu enak, nggak boleh. Kulu, nah ngaten nggih. Lah berikutnya gimana kok thayyibat. Ngaten nggih, napa Bapak Ibu? Thayyibat. Thayyibat itu ada 3, Pak. Nih, sudah barang tentu yang beriman. Thayyibat itu yang pertama halal, yang kedua an-nazif, yang ketiga as-salih. Ngaten nggih? Ya, yang pertama ini penting ngaten nggih. Ini penting untuk orang beriman, halal ngaten Pak nggih. Lah yang kedua, yang ketiga itu sifatnya kualitas, Pak. Sifatnya apa? Quality. Yang kedua itu bersih, Pak. Napa Bapak Ibu? Bersih. Jadi makanan itu harapannya apa? Bersih, ngaten lho. Apa bahasanya, Pak? Higienis gitu ya. Dan yang ketiga, memang fisik jenengan butuh makanan itu, Pak. Jangan sampai habis itu mengatakan karena halal ya, 1 hari itu makan daging kepala kambing 3. Nah itu fisik jenengan nggak membutuhkan, Pak. Ngaten lho nggih. Jadi yang ketiga itu soleh. Soleh menika napa? Ya baik untuk fisik jenengan, ngaten Pak. Bu, ngaten nggih, jangan dilarang-larang makan daging kambing ya. Mungkin kalau yang kolesterol tinggi cukup 1, betul Pak nggih? 1 tusuk, ngaten lho nggih. Jadi semua yang halal itu belum tentu kita butuhkan, Pak. Ngaten lho nggih? Belum tentu kita apa? Butuhkan. Thayyiban. Kemudian rizki. Ini menarik Bapak Ibu, ada definisi dari Ibnu Manzur dalam kitab Lisanul Arab. Rizki menika napa? Rizki itu adalah ma tuqamu al-hayatu biha madiyan wa ma'nawiyan. Rezeki itu adalah apapun yang menjadikan hidup kita itu berjalan normal, baik sifatnya materi maupun imateri. Jenengan sabar itu rezeki loh, Pak.
Wau dalu jenengan tahajud kayak nangis, istri jenengan juga nggak tahu, itu rezeki Pak. Kedekatan dengan Allah itu rezeki. Karena terkait dengan apa? Maknawiyan, suasana kebahagiaan hati. Kemudian berikutnya syukur. Ini penting ya. Pertama dengan catat Quran surat Luqman ayat 14. Yang kedua Quran surat An-Naml ayat 19. Jadi syukur itu ada dua. Pertama, saya berterima kasih kepada Allah dan saya berterima kasih kepada sesama manusia. Dan itu harus satu paket, Pak. Tadi surat Luqman yang ayat berapa? 14. Itu Allah ngendika, "Anishkurli wali walidaika ilayyal masir." Ini perintah Allah, Pak. Syukurlah, terima kasihlah kepadaku, kepada Allah, dan terima kasihlah kepada kedua orang tua kalian, dan kepadaku kalian akan kembali. Ini contoh ya. Kalau itu yang sifatnya apa? Yang sifatnya utama orang tua. Lah, kemudian dicontohkan oleh Nabi Sulaiman, Pak, di surat An-Naml ayat 19. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakallati an'amta alayya. Terima kasih ya Allah. Kemudian apa? Terima kasih wahai kedua orang tuaku. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, bersyukur itu tidak boleh hanya kepada Allah. Berterima kasih itu tidak boleh hanya kepada Allah. Sampai ada sebuah hadis Bapak Ibu sekalian, tadi saya membaca ya sebelum subuh ya. Ashkarullahu minkum ashkaruhum linnas. Jadi orang yang paling bersyukur kepada Allah itu adalah orang yang paling pandai berterima kasih kepada siapa? Sesama. Ngerti Bapak sekalian? Karena apa? Banyak kemudahan itu Allah titipkan bukan langsung kepada kita, Pak, tapi kepada siapa? Orang-orang di sekitar kita. Maka ini perintah syukur di ayat menika kan diakhirkan, Pak, setelah nikmat. Itu maksudnya apa? Syukur itu ada 3. Nikmat yang ada pada jenengan akan diikat, qaid. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, syukur nikmat yang ada pada jenengan itu akan berkah, bertambah, Pak. Dan yang ketiga, yang belum datang ke jenengan dengan syukur itu ditarik. Kok nggak membaca alhamdulillah? Alhamdulillah. Dan yang terakhir apa? In kuntum iyyahu ta'budun. Ini ada penjelasan di tafsir yang Bapak Ibu penting ya. Sampai ada ulama itu yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian, nggih, kalau orang itu tidak berterima kasih kepada Allah dan juga tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak beribadah, Pak. Ya Allah, di ayat menika. Lah syukur menika, terima kasih menika mudah ya, Bapak Ibu sekalian. Prinsipnya jenengan senang, Pak. Ngoten lho nggih. Senang itu ada 2, di hati jenengan bisa, ngoten lho nggih. Di pikiran di fisik jenengan bisa. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian, jenengan hadir menika senang itu. Supaya apa? Jenengan menika dicatat beribadah kepada Allah. Di ayat menika, nggih. Jadi ketika melihat sesuatu ya senang, kadang maka para ulama dan juga para masyayikh kita itu mengingatkan, ketika melihat sesuatu, ketika jenengan ingin cepat punya niat baik, hadirkan Allah. Apa Bapak Ibu? Hadirkan Allah. Meskipun sesuatu itu belum seperti yang jenengan harapkan, tapi ketika jenengan hadirkan Allah, jenengan akan semeleh, akan ridho, akan menerima. Karena apa? Kula panjenengan sami akan kembali kepada siapa? Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Allahumma ij'alna minasy syakirin. Rabbi auzi'ni an ashkura
ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.